Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan program Mang Kaleng. Kali ini masih di segmennya Kabar Kabari. Tentunya di segmen kali ini Mang Kaleng mau memberitakan ataupun mengkabarkan informasi yang mungkin teman-teman di rumah nih nggak tahu ya. Nih langsung aja, ini ada dua informasi yang akan saya bawakan nih tentunya. Ini informasinya ada informasi mengenai gubernur minta pencari kerja tidak datang ke Banten. Berita yang kedua ini tenaga medis mengeluh gajinya telat dibayar. Nah ini adalah salah satu berita yang menarik mungkin yang patut saya kasih informasi juga ke teman-teman, karena memang kita ini lagi kondisi yang tidak stabil ya. Adapun Gubernur Wahidin Halim itu udah kewalahan banget menangani hal ini begitu ya. Ini kita bacain dulu nih informasinya dari Serang. Ini mengenai tenaga medis yang mengeluh telat dibayar gajinya ya. Oke, langsung aja. Tenaga medis kerap disebut pahlawan kesehatan karena menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien yang terdampak virus corona. Namun gelar tersebut lantas tidak dijamin hak mereka dibayarkan. Kasihan banget ya. Ini ada salah satu yang dialami katanya tenaga medis di Rumah Sakit Umum RSUD Banten. Nah ini dia itu ditunjuk menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Pasien COVID-19 ya, RSUD Banten saat ini. Salah satu tenaga medis di RSUD Banten yang enggak disebutkan namanya mengatakan para tenaga medis RSUD Banten mengeluh insentif bulan kedua belum juga dibayarkan. Aduh, kasihan banget. Padahal mereka dijanjikan insentif akan dibayarkan setiap tanggal 25 setiap selama pengabdian. Tapi ternyata itu telat. Insentifnya ini sangat berarti untuk tenaga medis, utamanya untuk memenuhi kebutuhan anak, istri yang ditinggalkan bertugas. Kasihan ini. Selama bertugas dia menjalani karantina dan tak pernah bertemu dengan anak, istri atau suami. Aduh, kasiksa ya. Ya benar-benar kasiksa gitu. Harus mengurus pasien tapi dia juga tidak bisa bertemu anak istri. Udah gitu uangnya penghasilan insentifnya itu telat. Nah bulan kemarin, ini insentif bulan pertama juga belum sepenuhnya dibayar. Aduh, bukan hanya telat dibayarkan saja, lanjutnya bahkan insentif untuk bulan pertama belum sepenuhnya dibayarkan. Tenaga perawat dari senilai 17, juta sama yang dijanjikan yang baru-baru ini senilai 10 juta ya yang sudah dibayarkan. Nah itu adalah berikut insentif yang dijanjikan oleh Pemprov Banten untuk tenaga medis seperti dokter, spesialis begitu ya. Kasihan banget ini. Nah, jadi begitu nih ya. Katanya sih yang pertama aja ini informasinya ini masih punya hutang belum dibayarkan. Waktu awal dijanjikannya itu 17,5, untuk perawatan sih itu baru separuhnya katanya dibayar. Kasihan banget. Coba bayangin kalau misalkan keluarga Anda ataupun saudara begitu, salah satu dari Anda yang menjadi dokter hari ini ada corona, ada COVID-19, menangani hal itu, kerja tapi tanpa dibayar. Bukan tanpa dibayar sih, lebih ke telat dibayar begitu. Coba rasakan, itu hal yang sangat menyedihkan sih menurut saya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang hari ini dirumahkan atau di PHK patut mensyukuri ya, karena mereka itu sebagai dokter harus mengurus pasien tapi bayarannya telat. Gimana coba? Udah mah nggak bisa ketemu kan sama keluarga di rumah, terus bayarannya juga telat. Nah itu dia informasinya. Jadi mungkin ya kalau teman-teman pengen melihat informasi lengkapnya silakan dikutip langsung aja, diketik bantenpublik.id, nanti informasinya ada di sana, itu berupa web ya. Nah langsung kita bacain lagi berikutnya. Oke, berikutnya ini ada informasi mengenai apa ini, Gubernur Banten Wahidin Halim, tahu ya. Gubernur Banten ini ternyata minta para pencari kerja yang di luar itu jangan sampai ada yang datang ke daerah Banten, jangan ada yang ke Banten gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi itu di Banten aja banyak pengangguran semakin meningkat. Apalagi kalau misalkan yang di luar Banten datang ke Banten, itu udah nggak bakalan bisa mencari kerja di Banten. Nah, kita bacain informasinya. Gubernur Banten Wahidin Halim meminta para pencari kerja di luar daerah tidak datang ke Banten pasca libur lebaran. Pasalnya ini masih banyak warga Banten yang tidak memiliki kerjaan bahkan sejak pandemi virus corona, karena memang banyak yang dirumahkan ya. Untuk diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS per Februari 2020, angka pengangguran di Banten ini menjadi 8,01% dan totalnya sebanyak 4 juta ini ya, 4.892.
Nah, jumlah ini menjadi Banten menempati posisi tertinggi jumlah pengangguran di Indonesia. Aduh, kasihan banget ya. Ini menjadi Banten menempati posisi tertinggi. Nggak tahu posisi tertinggi itu keberapa. Intinya Banten itu menyumbang pengangguran terbesar di Indonesia ya. Katanya sih jangan mencari kerja ke Banten. Saat ini warga Banten sedang sulit. Lowongan kerja pun tidak ada, kata Pak Wahidin Halim, kata gubernur. Nah, berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan, ini selama pandemik ini sudah puluhan ribu pekerja di Banten dirumahkan karena pemutusan hubungan kerja PHK. Rinciannya sebagai berikut: 27.569 karyawan yang dirumahkan ya. Yang di PHK itu sekitar 17.000 ya, 298 orang yang kena PHK. Aduh, kasihan banget ya. Sangat-sangat prihatin ini. Nah, mungkin begitu ya, karena ada beberapa masalah tentang adanya COVID-19 ini. Muncul berapa masalah. Ketika kita di PHK aja itu menjadi masalah. Ketika dirubahkan menjadi masalah. Karena apa? Karena pemasukan ekonomi tidak ada. Terus hal yang lainnya juga akan berdampak juga gitu, sehingga perekonomian juga susah naiknya gitu ya. Ya pokoknya sekarang itu gini, kita lagi berada di masa-masa sulit. Ngopi dulu lah, ngopi heula Mang Kaleng. Ngomong bae. Kita berada di masa-masa yang sulit. Mungkin alangkah lebih baiknya kita lebih kepada bersyukur ya. Kenapa saya memberikan informasi yang dua hal ini yang keren lah, yang saya rasa informasi ini informasi keren. Tenaga medis aja yang mengurusi orang-orang yang kena corona gitu, orang-orang yang kena virus itu udah kewalahan gitu. Ditambah lagi insentifnya telat, ditambah lagi dia tidak bisa bergabung, tidak bisa bertemu sama anak, istri dan juga keluarga. Itu satu hal yang harus kita jadikan patokan utama agar kita tetap bersyukur untuk yang dirumahkan, untuk yang di PHK. Yang kedua, gubernur juga mempunyai tindakan-tindakan baru seperti jangan ada masyarakat ya luar Banten yang masuk ke Banten untuk mencari kerja. Karena apa? Karena itu adalah biasa teknik itu jaga-jaga ya, jaga-jaga biar ketika suatu saat normal, jadi orang Banten akan mendapatkan pekerjaan kembali. Tapi selama ini pengangguran ya tadi itu yang seperti dikatakan di web ini ya, di informasi tadi, kalau pengangguran itu dia ini Banten ini menyumbang jumlah yang paling tinggi begitu di Indonesia gitu. Kembali menyumbang ya. Kemarin aja sudah sedikit penurunan, tapi tahun ini ya banyak lagi deh pengangguran ya, semakin banyak. Nah, mudah-mudahan informasi tadi memberikan informasi yang sangat kuat juga, bisa kita serap, bisa kita jadikan motivasi begitu, bisa kita jadikan sebagai bahan pertimbangan kita ke depan begitu ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa terus tonton program Mang Kaleng segmennya Kabar Kabari ataupun di segmen lain-lainnya. Silahkan komentar di tombol komentar, silahkan like di tombol like begitu. Dukung terus program Mang Kaleng. Mudah-mudahan kita bisa dapat berbagi informasi, kita bisa berbagi pengalaman dan yang lainnya. Terima kasih dan salam, bye-bye.